Terima kasih Tuhan, layakkan dan kuduskan tubuh jiwa rohku, dan biarlah mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan Yesus pakai untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Oke ya, baik, hari ini pun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita masih belajar ya di bagian yang ketiga ya, part 3 yaitu tentang mengampuni, atau saya bisa kasih judul kuasa mengampuni ya. Iya, ini hari sudah yang ketiga ya. Tadi malam live tidak ada pengajaran, jadi memang ini sudah yang ketiga. Iya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setelah saya membaca lagi dan saya belajar, Roh Kudus kasih tahu bahwa apa yang Pastor Daud sampaikan kemarin itu ternyata memang sudah dituliskan di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Pastor Daud mengajar itu memang hikmat Roh Kudus yang mengalir. Nah, setelah saya tadi pagi bersekutu dengan Tuhan, ya Tuhan kasih tunjuk Bapak Ibu, ya ayat-ayat dan perikopnya. Saya bilang amazing banget loh ini. Wow, luar biasa. Jadi tepat sekali Bapak Ibu, seperti apa yang saya sampaikan kemarin, ya contohnya begini. Kalau kita melepaskan pengampunan kepada seseorang, amin, yang pertama kali, amin, yang menjadi keuntungan bagi kita memproteksi diri kita. Kita menyelamatkan hidup kita. Amin. Artinya kita melindungi hidup kita, bahkan keluarga kita, dari sampah-sampah muntap-muntapnya orang itu, Bapak Ibu. Dari kutuk-kutuk yang orang itu bikin. Ketika kita lepaskan pengampunan dan kita berdamai dengan dia, sekalipun orang itu tidak bisa menerimanya, sekalipun orang itu masih terus meneruskannya, bahkan terus menceritakan hidup saudara dan saya. Amin. Tapi yang penting kita sudah melepaskan pengampunan, bahkan kita sudah berdamai dengan orang itu. Mungkin lewat telepon atau bisa datang ke rumahnya dan kita salaman. Masalah dia sudah selesai atau tidak, itu urusan Tuhan dengan dia. Tapi yang penting ketika kita sudah melepaskan pengampunan itu dan kita berdamai, Bapak Ibu, amin, kita telah menyelamatkan hidup kita. Kita telah melindungi hidup kita. Kita telah menutup bungkus hidup kita, Bapak Ibu. Sehingga ya upah ganjaran, kutuk dan semua sakit penyakit itu tidak menjadi bagian kita. Haleluya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita melepaskan pengampunan, sebenarnya kita sedang meminta kepada Tuhan agar Tuhan tidak memberikan hukuman kepadanya. Itu yang kedua. Ya, agar Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada orang itu. Jadi kita minta pengampunan Tuhan, janganlah hukum mereka. Janganlah Tuhan Yesus ganjar dia karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan kepada saya. Orang itu memfitnah saya, orang itu menghina saya, orang itu berkata-kata yang tidak sopan terhadap saya, orang itu mungkin mempermalukan saya, sementara saya tidak melakukan apa-apa untuknya. Haleluya. Lalu kita bilang, Tuhan, aku mengampuninya, aku melepaskan pengampunan untuknya Tuhan. Jangan timpakan Tuhan ganjaran atau hukuman kepadanya. Jadi dua Bapak Ibu. Yang pertama kita menyelamatkan hidup kita, dan kedua kita minta sama Tuhan agar Tuhan mengampuni dan berbelas kasihan kepadanya. Nah ternyata Bapak Ibu itu ada loh di dalam Alkitab. Ya, saya terkaget-kaget persis sekali. Nanti kita baca ya, nanti kita akan sampai ke sana. Haleluya. Tapi yang pasti adalah ini part yang ketiga hari ini. Orang yang suka melepaskan pengampunan. Amin. Orang yang mengampuni orang yang bersalah. Haleluya. Adalah orang yang disebut pembawa damai. Amin. Jadi orang yang suka berdamai itu adalah orang yang suka mengampuni kesalahan orang. Tapi kalau ada orang yang tidak mau mengampuni atau berat untuk mengampuni kesalahan orang, bahkan menyimpannya di hatinya, itu yang disebut dendam, amin. Itu yang disebut kecewa, itu yang disebut sakit hati, itu yang disebut kepahitan. Maka orang yang model seperti itu tidak akan bisa membawa kedamaian dimanapun dia berada. Itu yang saya katakan kemarin Bapak Ibu. Kalau ada orang model begitu, amin, sekalipun memang benar ada saudaranya salah, tapi dia simpan di hatinya. Amin, itu berhala. Itu yang namanya patung Asyera. Itu yang namanya berhala yang dibawa kemana-mana.
Ya, orang model begini nggak mudah untuk melupakan orang yang bersalah kepadanya. Kemana-mana dia selalu cerita karena dia tidak puas. Padahal mungkin orang itu sudah diam, padahal orang itu sudah minta maaf kepadanya. Tapi kalau ada orang yang selalu berbicara, menceritakan tentang orang lain, dipastikan Bapak Ibu, orang itu bukanlah orang yang membawa damai. Dimanapun orang itu berada, dimanapun orang itu hadir, baik dalam satu komunitas, baik dalam satu persekutuan, baik di dalam satu lingkungan, amin. Kalau ada orang model begitu, pasti damai sejahtera hilang. Haleluya. Amin. Pasti damai sejahtera hilang. Coba aja bayangkan Bapak Ibu dalam sebuah perkumpulan. Apakah itu komsel, persekutuan, atau pertaniangan. Awal-awalnya suasana baik. Awal-awal suasananya itu hikmat. Awal-awal suasananya itu benar-benar ada dalam hadirat Tuhan. Oke. Lalu datanglah orang itu, mulai dia Bapak Ibu. Entah bisik-bisik kayak dia ke sebelah, entah dia ngomong-ngomong ke sebelah. Ya kalau dia ngomong berbisik-bisik tentang ibadah di situ, puji Tuhan. Tapi ini enggak, yang dia omongin Bapak Ibu orang yang dia tidak suka. Kebetulan ada di situ. Haleluya. Ya, yang dia omongin orang yang dia tidak suka. Harusnya setiap orang yang datang dalam persekutuan itu membawa yang namanya hatinya, perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga semuanya orang jadi diberkati. Ini tidak. Ketika ada orang yang tidak bisa mengampuni orang, maka ketika dia mulai bercerita ke sebelahnya, yang sebelahnya itu jadi terganggu. Bukan karena suara, tapi hati dan pikirannya akhirnya terikut dengan apa yang di hati orang itu. Haleluya. Itu ciri-ciri orang yang tidak membawa damai, Bapak Ibu. Hati-hati. Amin. Bisa jadi kita juga orang itu Bapak Ibu. Bisa jadi saudara dan saya juga adalah orang itu. Tidak pernah puas lihat orang. Haleluya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada seperti itu di hati, bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak mau punya sikap seperti itu. Saya tidak mau Tuhan. Amin. Saya tidak mau menjadi orang yang tidak bisa mengampuni alias tidak membawa damai. Haleluya. Jadi dengan kata lain, orang yang bisa melepaskan pengampunan kepada siapapun, dipastikan orang itu adalah orang yang membawa damai. Haleluya. Kita lihat ya, di Matius 5 ayat yang ke-9, Matius 5 ayat yang ke-9. Coba kita lihat Bapak Ibu, Matius 5 ayat ke-9. Ternyata, amin, sekalipun kita bahas tentang pengampunan ini, ternyata dia berkolerasi Bapak Ibu kemana-mana ya. Haleluya. Matius 5 ayat ke-9. Oke, sudah dituliskan ya. Ibu Sri Haryatun dan juga Opung Adel dan Ici. Haleluya. Terima kasih banyak. Perhatikan Alkitabnya Matius 5 ayat yang ke-9. Ini mengenai tentang khotbah di bukit. Ya. Ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai. Lihat, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Nah, jadi ciri-ciri dan sifat anak-anak Allah itu adalah suka mengampuni. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi orang yang suka mengampuni dipastikan hatinya damai. Tidak memperpanjang masalah sekalipun ada persoalan. Tapi dia nggak mau berlarut-larut Bapak Ibu. Hari itu juga dibereskan sama dia. Nah, orang yang punya sifat karakter begini itu ciri-ciri anak-anak kerajaan Allah, anak-anak ilahi. Sekali lagi saya baca. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Keren banget. Ya. Anak-anak Allah. Coba cross check ya. Benarkah kita semuanya yang 390 ini anak-anak Allah? Benarkah kita yang 390-an orang ini, amin, adalah orang-orang yang membawa damai? Kemanapun kita pergi, amin, yang tadinya ada konflik di sana, konflik itu selesai. Itu dia Bapak Ibu. Haleluya. Kemanapun dia pergi, orang-orang pasti akan merasakan ketentraman di dalam dirinya. Haleluya.
Sekalipun, amin, orang-orang bermasalah dengan dia, dia akan bisa meredam, dia akan bisa menyelesaikan dan tidak perlu diperpanjang, selesai sudah. Itu orang yang bisa mengampuni. Makanya tadi saya katakan, orang yang bisa mengampuni ternyata dia disebut anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah yang membawa damai dimanapun dia berada. Jadi tidak berlarut-larut, tidak berpanjang-panjang Bapak Ibu. Kalau boleh ada masalah hari itu juga selesai. Dan tidak boleh lagi ada perkara. Tidak boleh lagi dilanjut-lanjut. Itu ciri-ciri orang yang membawa damai. Amin. Begitu juga di dalam rumah tangga kita Bapak Ibu. Suami-suami juga harus menjadi anak-anak Allah yang membawa damai. Begitu juga istri-istri. Ya, punya karakter anak-anak Allah yang membawa damai. Lihat ya, orang-orang yang membawa damai itu adalah orang-orang yang tidak mengingat kesalahan orang. Orang-orang yang membawa damai itu adalah orang-orang yang tidak menyimpan dosa-dosa orang berlama-lama. Karena orang-orang yang suka kedamaian itu tidak mau hatinya terganggu. Tidak mau iblis mengecoh hatinya dan pikirannya. Dia tidak mau ya bersusah-susah, berandai-andai di dalam pikirannya, di alam bawah sadarnya itu. Berputar-putar Bapak Ibu, berputar-putar di alam pikirannya itu. Amin. Sehingga dia sendiri yang capek. Pernah kan kita begitu? Haleluya. Orang yang damai itu pikirannya itu tidak kemana-mana Bapak Ibu. Itu orang yang damai. Tapi kalau orang yang tidak bisa berdamai alias tidak bisa mengampuni, sekalipun dia sendiri di rumah, tapi pikirannya udah kemana-mana Bapak Ibu. Pikirannya itu perang. Berputar-putar pikirannya itu Bapak Ibu. Haleluya. Kesel dengan orang itu. Bahkan bisa dibikin berseri-seri di kepalanya itu. Padahal ceritanya pendek, tapi di kepalanya bisa panjang Bapak Ibu. Ya, bisa berseri-seri. Ya, seri 1, seri 2, seri 3, pokoknya padahal jauh dari orang itu. Padahal sudah tidak ada tadi di lingkungan itu. Padahal sudah tidak di dalam pertemuan di perkumpulan itu. Tapi setelah keluar dari situ, amin. Dari pulang dari tempat itu sampai ke rumahnya, itu ceritanya panjang. Berputar-putar Bapak Ibu. Haleluya. Bahkan sudah sampai rumah pun nggak selesai juga, masih berputar-putar. Siapa yang sering begitu? Ayo jujur. Ayo, ada masalah nggak bisa selesai di tempat, pasti berlanjut. Bahkan nggak bisa selesai hari itu juga. Ayo, siapa yang seperti itu? Nah, jujur. Haleluya. Aku katanya. Saya Amang katanya. Jelas ya. Nggak usah malu Bapak Ibu. Nggak usah malu. Amen. Ciri-ciri orang yang suka damai itu, amin, tidak mau pikirannya itu terkontaminasi. Serius. Tidak mau. Dia tidak mau ya membuat kepalanya itu letih. Berpikir mereka-reka yang jahat. Mereka-reka yang jahat. Orang yang sifat pendendam, orang yang sifatnya tidak mau mengampuni, tidak mudah mengampuni, itu akan dengan mudah sekalipun dipercik dengan api kecil, amin, tapi dia langsung sudah besar di kepalanya, mengambang, ya, mengambang Bapak Ibu, kemana-mana pikirannya, hati-hati. Kalau Bapak Ibu sudah mulai liar pikirannya, amin, itu lama-lama menjadi praduga. Praduga Bapak Ibu. Dan itu bisa salah. Sekalipun memang asik betul di situ. Ya, membahas sebenarnya yang nggak kenyataan. Nah, itu ciri-ciri orang yang berat untuk berdamai Bapak Ibu. Membahas yang sebenarnya nggak real time. Memang kejadian ada. Memang terjadi sesuatu. Tapi orang yang punya sifat ya menyimpan kesalahan orang, itu ciri-ciri orang yang tidak mau berdamai. Dan bisa dibuktikan
Dari persoalan itu, apakah itu persoalan masa lalu, sudah lama mungkin bertahun-tahun. Tapi kesentuh sedikit aja, maka mulai kebuka semua recordingnya. Berseri-seri Bapak Ibu. Bahkan kalau diajak berbicara, berdiskusi, berjam-jam kuat. Lebih asik membahas itu ketimbang membahas sesuatu yang positif. Haleluya. Amin ya. Tapi kalau orang yang membawa damai, dikatakan Matius 5:9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata berbahagialah orang yang membawa damai, itu artinya dia harus menyangkal Bapak Ibu. Sekalipun memang benar orang itu tersakiti, sekalipun orang itu telah difitnah, sekalipun orang itu telah dijahatin sama orang, dikecewakan sama orang, tapi dia nggak mengingat itu Bapak Ibu. Ciri-cirinya dia akan tenang dan damai, nggak berubah mimiknya, nggak berubah raut wajahnya. Amin. Hatinya fun, bahkan responnya kepada semua orang baik, nggak ketus, nggak jadi pendiam, nggak menjadi protektif Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri orang yang tidak membawa damai, amin, alias menyimpan kesalahan orang lain, maka dia mulai protektif Bapak Ibu. Dia mulai diam, dan dia tidak mau lagi rileks. Dia menyimpan Bapak Ibu. Haleluya. Ini sangat-sangat berbahaya. Nah, saya mau bilang begini. Perang dunia, amin, perang dunia, seperti contohnya Uni Soviet dan Amerika, berkali-kali hampir tekan tombol, melepaskan rudal-rudal, amin. Bayangkan kalau Amerika dan Uni Soviet ini benar-benar perang. Apalagi sekarang tambah lagi negara Cina, yang ditakuti semua negara, mereka punya senjata-senjata yang luar biasa. Tinggal tekan satu tombol, dunia ini habis Bapak Ibu. Negara-negara kecil kena semuanya. Bahkan polusi, racun, terkontaminasi di udara, semua orang yang hidup dalam dunia ini masuk ke dalam kategori berbahaya. Saya mau bilang begini, perang dunia pertama, kedua, bahkan yang ketiga ini pun, amin, semuanya bisa terjadi, itu diawali dari pikiran Bapak Ibu. Presiden Uni Soviet, Presiden Amerika, haleluya, amin, mereka di negara mereka masing-masing. Tapi kalau mereka tidak bisa menguasai pikirannya, amin, yang liar itu, maka awalnya dimulai dari peperangan di dalam pikiran. Bagaimana caranya, amin, untuk menaklukkan negara adidaya seperti negara-negara lain. Kalau semua pemimpin-pemimpin negara pikirannya semuanya berperang di sini, nggak bisa damai, amin, maka itulah yang akan memicu peperangan dunia yang sebenarnya. Dengan kata lain, perang dunia yang sesungguhnya bisa terjadi itu diawali dari dalam pikiran ini Bapak Ibu. Ya, rumah tangga bisa hancur berkeping-keping sampai cerai, itu sebenarnya masalahnya sepele. Awalnya karena nggak bisa mengontrol dan mengendalikan pikirannya. Sekalipun memang hatinya sudah tersakiti, perasaannya dikecewakan begitu. Baik istri atau suami yang tidak bisa mengampuni pasangannya, maka itu akan terus berkecamuk dan dia akan berpikir terus, berseri-seri tentang pasangannya di sini. Amin. Setelah sudah tidak bisa terkendalikan pikirannya, maka langkah berikutnya adalah perceraian Bapak Ibu. Perang. Haleluya. Amin. Perang. Awalnya sepele sebenarnya. Kalau seandainya ketika dia tersakiti, terkecewakan, langsung dia blok. Aku nggak mau yang namanya dendam. Aku harus mengampuni pasanganku. Aku tutup sampai di situ. Saya tidak melanjutkannya lagi. Saya tidak mau memperpanjang. Saya tetap mencintai pasanganku. Amin. Maka ketika iblis mencoba untuk menggoda engkau, memikirkan, amin, pasanganmu terus sepanjang hari, lalu engkau bilang, dalam nama Yesus, aku perintahkan, hai engkau segala roh jahat, tinggalkan pikiranku. Lepas dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa mengganggu pikiranku. Diam dalam nama Yesus. Aku mengasihi suamiku, aku mengasihi istriku. Maka engkau bisa aman, selamat Bapak Ibu. Kalau seandainya pemimpin dunia ini, negara adidaya Bapak Ibu, Amerika, Uni Soviet, Cina,
sama-sama bisa meredam pikirannya dan berpikir jauh. Untuk apalah kita perang? Kalau kita perang, oke, mungkin aku yang menang. Negara Cina menang, Amerika kalah, Uni Soviet kalah. Tapi negara-negara lain hancur dan mereka sendiri yang hidup, apa untungnya? Amin. Kalau mereka semua pemimpin-pemimpin dunia ini berpikir positif yang sama-sama, untuk apalah perang? Semua pikirannya yang ruwet di sini itu, mereka cabut semuanya sama-sama. Amin. Dilepaskan sama-sama. Saya yakin dunia aman, Bapak Ibu. Dunia aman. Bahkan rudal-rudal itu akhirnya dilebur kembali dan dijadiin bajak, dijadiin pisau pemangkas, dijadiin traktor, dijadiin alat-alat perlengkapan, amin, dijadiin untuk mendukung pertanian. Untuk apa mereka membangun senjata yang menghancurkan dunia? Bahkan anytime sekali tombol itu bisa lepas, meledak, dunia hancur. Jangankan itu Bapak Ibu, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, amin. Satu bom atom aja yang beratnya mungkin ya 10 kilo. Tapi itu radius kilometer hancur. Jepang sampai hari ini kerasa. Kerasa Bapak Ibu. Hanya satu kali jatuh bom atom. Ini nuklir Bapak Ibu. Sudah dipersiapkan. Amin. Dan itu artinya kapanpun tinggal tekan tombol sama-sama. Perang Bapak Ibu, hancur semuanya. Tapi untuk apa? Saya mau bilang. Amin. Diawali dari pikiran yang selalu berperang, itulah yang bisa mewujudkan perang yang sesungguhnya. Sekali lagi, diawali pikiran yang selalu berperang di sini, yang mencoba untuk mengalahkan orang lain, dan yang tidak bisa mengampuni negara lain, dan yang tidak bisa memberkati negara lain, dan tidak berpikir positif tentang negara lain, amin. Maka muncullah nanti perang yang sesungguhnya. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang namanya dendam, karena namanya benci, karena tidak bisa mengampuni, karena tidak bisa menerima orang lain. Haleluya. Coba kalau seandainya Amerika bisa mengampuni Uni Soviet, Amerika bisa mengampuni Cina, pasti dia nggak akan mau menginginkan perang lagi. Nggak usah perang lah, jabatan tangan aja kita, ya. Mendingan semua senjata-senjata kita, ya kita lebur aja deh. Kita jadiin jembatan lintas negara, kita jadikan pesawat-pesawat untuk transportasi. Pasti damai Bapak Ibu, damai. Nggak ada perang. Amin, nggak ada perang. Jadi saya mau katakan, saya ulang sekali lagi. Perang hebat di dalam dunia ini dimulai dari pikiran. Di sini nih, peperangan yang liar di sini. Karena apa? Karena hatimu tuh nggak siap. Hatinya itu tidak mau berdamai. Hatinya itu tidak mau mengampuni orang lain. Haleluya. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau seandainya di dalam rumah tangga kita pun, ya istri adalah anak-anak Allah, suami juga anak-anak Allah, dipastikan, amin, jauh dari perceraian. Dipastikan jauh dari KDRT. Dipastikan jauh dari keributan. Dipastikan jauh dari perselisihan. Dipastikan jauh dari pertengkaran Bapak Ibu. Jauh, pasti jauh. Kalau seandainya suami berpikir positif terus kepada istrinya, sekalipun istrinya kerap kali berbuat salah, tapi suami berpikiran positif dan melepaskan pengampunan, dan tidak menghakimi istrinya, tapi menerima dia apa adanya, karena istri itu adalah tubuhnya dia. Begitu juga istri kepada suami, yang mungkin suami kerap kali berbuat salah, tapi istri terus mengampuni suaminya. Dan istri berkata, suami itu adalah kepalaku, dan dia adalah pemimpinku, aku harus tunduk kepadanya, aku harus mengasihi dia, dan mengampuni dia, dan melepaskan sukacita kepadanya. Saya yakin gak ada rumah tangga yang ribut. Yakin. Gak ada yang ribut pasti. Amin. Masalahnya iblis suka gojlok-gojlok Bapak Ibu. Luka kecil aja dikorek-korek sama dia sampai besar. Haleluya. Bayangkan Bapak Ibu, misi besar Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Terakhir sekali sebelum dia menghembuskan napasnya, yang dia minta sama Bapa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan. Pengampunan itulah yang membuat manusia bisa dekat dengan Tuhan. Manusia bisa dekat dengan Bapa. Saya mau bilang suami-suami yang melepaskan pengampunan kepada istrinya,
maka suami-suami itu bisa dekat dengan istrinya. Tapi kalau suami-suami yang tidak bisa mengampuni pasangannya, maka suami-suami itu pasti ada merasa jarak yang membuat dia tidak bisa dekat dengan istrinya. Karena dia begitu ketemu sama istrinya, ada saja yang teringat di dalam pikirannya. Sebuah kejengkelan itu yang membuat suaminya nggak bisa dekat dengan istrinya. Sebaliknya juga sama. Istri-istri kalau dia punya, amin, sikap yang sama juga seperti itu. Dia masih menyimpan sesuatu di hatinya. Ciri-ciri istri yang tidak melepaskan pengampunan kepada suaminya. Dia tidak bisa dekat dengan suaminya. Amin. Tidak bisa. Ada saja sesuatu yang dirasakan oleh istrinya. Sekalipun suaminya mau mendekat, tapi istrinya sepertinya ada jarak, Bapak Ibu. Ini rumah tangga seperti di neraka. Haleluya. Ini rumah tangga seperti di neraka, Bapak Ibu. Kalau di dalam keluarga rumah tangga, amin, kedua-duanya tidak punya pengajaran yang benar, mengingat dan mengikat semua kesalahan masing-masing, maka terjadilah perang dingin di dalam rumah. Perang dingin yang sebentar lagi kalau kecetus, haleluya, perang beneran. Terjadilah divorce, hancur berkeping-keping, Bapak Ibu. Bahkan sudah divorce berkeping-keping pun tidak ada kesempatan lagi untuk berdamai. Say goodbye. Amin. Haleluya. Apakah kita mau masuk ke dalam dimensi itu? Saya berharap tidak ada yang mau. Amin. Saya berharap tidak ada yang mau. Sebelum tercabik-cabik, Bapak Ibu, iblis inginnya, amin, iblis itu maunya rumah tangga anak-anak Tuhan tercerai-berai. Iblis itu inginnya bangsa antar bangsa berperang. Iblis itu inginnya saudara dengan saudara ribut berkelahi. Iblis itu inginnya, amin, pemimpin-pemimpin pemimpin-pemimpin dunia berkelahi, Bapak Ibu. Haleluya. Itu kerjaannya setan, Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi dari Matius 5:9, orang yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Tapi orang yang tidak mau berdamai, anak-anak setan. Orang-orang yang mau melepaskan pengampunan kepada orang yang sekalipun telah berbuat dosa kepadanya adalah anak-anak Allah. Tapi orang yang tidak mau mengampuni, bahkan terkesan, amin, haleluya, ingin selalu menyakiti orang lain, itu adalah anak-anak setan. Haleluya. Luar biasa. Amin. Ini ciri-cirinya. Kita buka 1 Korintus 13. Saya percaya Bapak Ibu semuanya tahu kan 1 Korintus 13. Di balik daripada anak-anak yang membawa damai ini, haleluya, inilah sifat dan karakternya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Oke ya, sudah dituliskan semuanya. Kita baca sama-sama. Orang yang membawa damai itu, ayat yang keempat, ya, ini sifatnya. Kasih itu sabar. Bukankah Allah itu kasih? Jadi orang yang membawa damai, orang yang bisa melepaskan pengampunan kepada orang, tentunya yang pertama dia orangnya sabar. Amin. Jadi istri itu harus sabar. Kalau istri udah nggak sabar, hati-hati. Dia sudah mulai masuk ke warna yang namanya tidak bisa mengampuni. Orang yang sabar itu pasti bisa mengampuni. Oke. Kemudian dia murah hati. Anak-anak Allah itu punya karakter ini, Bapak Ibu. Yang pertama dia sabar. Yang kemudian dia murah hati, dia tidak cemburu, bahkan tidak memegahkan diri alias sombong. Haleluya. Nah ini nih, amin ya. Kemudian ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan
orang lain. Wih, mantap betul, mantap betul. Haleluya. Amin. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, itulah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai itu anak-anak Allah. Jelas, kasih itu adalah Allah. Jadi di mana orang memiliki kasih yang sesungguhnya, maka dia pasti bisa mengampuni. Jangan bicara kasih kalau engkau tidak bisa mengampuni orang. Ada banyak orang-orang tua mengatakan kau harus punya kasih, kau harus mengasihi. Dan banyak kali khotbah bilang mengasihi. Tapi orang tua sendiri yang terlalu, kan saya sudah bilang ya, orang-orang tua ini yang paling banyak nyimpan kepahitan. Kalau anak-anak berkelahi Bapak Ibu, saya ulang ini. Pagi-pagi ribut, gontok-gontokan, jambak-jambakan, cakar-cakaran. Sore dia main layang-layang lagi dia Bapak Ibu. Udah nggak ingat dia tadi pagi baru berantem. Udah nggak ingat tadi pagi sampai cakar-cakaran. Sampai luka pipinya, sampai luka tangannya. Amin. Tapi sorenya main layang-layang lagi berdua. Udah lupa itu. Bahkan besok paginya, yang satu manggil lagi. Doni, main gundu yuk. Haleluya. Tapi kalau orang tua kesinggung dikit, haleluya. Wih, panggil coba Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata begini, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sebab seperti mereka lah yang punya kerajaan surga. Nah di kerajaan surga itu sifatnya seperti anak-anak Bapak Ibu. Amin. Dalam hidup ini memang yang namanya semrawut, hidup yang namanya banyak, yang namanya pernak-pernik ini. Tapi Tuhan bilang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ternyata anak-anak itu dijadiin contoh untuk tegur orang tua. Anak-anak ini kalau dia ribut sama temannya, amin, sebentar aja udah berdamai dia. Berdamai Bapak Ibu. Haleluya. Tapi kalau orang tua coba ribut satu kali, seumur-umur nggak mau berdamai Bapak Ibu. Sekalipun mungkin sudah ada yang mendamaikan, wih kerasnya bukan main. Haleluya. Berbahaya Bapak Ibu. Harusnya kan semakin banyak umur, semakin bijak. Semakin banyak umur, harusnya semakin wise. Haleluya. Hati-hati, orang tua tersinggung langsung naik pitam. Iya, amin, betul Bapak Ibu. Makanya Yesus itu luar biasa sekali. Janganlah halang-halangi mereka, anak-anak itu biarlah datang kepadaku. Karena seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Anak-anak itu tulus Bapak Ibu. Oke, masalah boleh ada, tapi dia tidak mau itu berlarut-larut, dia beresin selesai, sudah. Bahkan orang tuanya bilang, udah ayo maaf-maafan sekarang, maaf-maafan. Ayo minta maaf sekarang yuk, jangan berantem lagi. Iya Pak, minta maaf, nangis Bapak Ibu, salam-salaman. 5 menit dari situ bisa akur loh. Kalau nggak terjadi permasalahan sampai besok dan seterusnya jadi teman Bapak Ibu. Bahkan sampai teman besar kangen-kangenan. Dulunya jambak-jambakan, dulunya cakar-cakaran, kangen-kangenan. Itu kalau anak-anak. Tapi kalau orang tua, berat Bapak Ibu, berat. Ya, berat, suami istri berat, makin tua makin nyimpen dosa, makin tua makin nyimpan yang namanya kepahitan. Haleluya. Padahal labelnya anak-anak Allah lagi. Ngeri kan? Coba perhatikan ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya ngomong kasar. Menghina, memfitnah, memaki. Itu orang tua Bapak Ibu. Kalau anak-anak enggak ada itu. Enggak ada. Bahkan dia takut kalau dia ngomongin bapaknya. Aduh nanti ditampar bapaknya, saya enggak berani. Kalau orang tua Bapak Ibu. Haleluya. Sampai ke akar-akarnya diungkit. Ya, ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Siapa lagi itu? Amin. Orang-orang yang membawa damai tidak menyimpan kesalahan orang lain. Coba jujur sekarang saya tanya, siapa di sini yang masih punya ganjalan kepada orang lain? Kalau saya bilang musuh, mungkin nggak musuh ya. Siapa yang di sini masih punya ganjalan kepada orang lain, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada saudaranya, adiknya, kepada keponakannya kayak kemarin ya, laiku itu ya. Siapa di sini?
Pasti masih banyak kan? Masih banyak. Haleluya. Jangan disimpan dong, diberesin aja. Ya, kalau sudah beres udah terserah orang itu sama Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tahan itu, Bapak Ibu simpan, amin, menjadi sebuah berhala, itu yang namanya berhala kekejian. Haleluya. Patung Asyera. Itu yang membuat engkau tidak pernah nyaman, nggak pernah aman, nggak pernah tentram engkau. Kalau ada pertemuan pun engkau was-was di situ. Ah, mendingan gak usah ikut lah. Malas aku lihat mukanya aja. Jangankan lihat mukanya, lihat aromanya dia aja yang saya kenal, baunya itu saya kenal. Saya udah mual lihat orang itu. Wih, sampai ke bau-baunya pun Bapak Ibu dihafal loh. Haleluya. Amin. Sampai ke bau-baunya itu loh. Haleluya. Ya. Itu yang membuat engkau tidak pernah tentram Bapak Ibu. Diajak orang nanti ikut ibadah, ada dia enggak? Ada dia enggak? Kalau ada dia saya enggak mau. Wih, haleluya. Ya, susah dihilangkan dari pikiran amang. Itu yang saya bilang tadi. Ya, peperangan di dalam dunia ini tidak akan terjadi. Bahkan peperangan dunia ini kalaupun terjadi itu dimulai dari pikiran sebenarnya. Ini nih. Karena di sini sudah berperang di luar kan. Sekalipun perang yang nyata itu belum terbukti, tapi di sini udah perang di luar. Yang di sana perang, di sini perang. Panas. Amin. Panas. Presiden Amerika ngomong panas, Presiden Uni Soviet ngomong panas. Haleluya. Semuanya panas Bapak Ibu. Sekarang lagi mengerikan ini. Dibahas di mana-mana sekarang. Belum perang, belum, tapi tinggal tekan tombol aja. Lagi cari nih siapa yang mau berpartner, siapa yang mau berteman, siapa yang mau begini. Haleluya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi orang yang membawa damai yang disebut anak-anak Allah itu, pertama sabar, kedua murah hati, tidak cemburu. Haleluya. Ternyata cemburu ini pun mau menang sendiri. Suami-suami cemburuan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Istri-istri cemburuan. Kalau ada orang model begini, ini membuat sempit namanya keluarga. Ini yang membuat sempit rumah tangga. Yang tidak beralasan dijadikan alasan, itu yang namanya cemburu. Yang tidak kenyataan, yang tidak terbukti dijadikan alasan, itu gara-gara cemburu. Mau menang sendiri, giliran pasangannya, amin, lagi ada dalam satu komunitas, yang satunya mukanya itu kayak jeruk purut. Tapi kalau giliran dia, wah, dia enjoy, dia nggak menghargai sebelahnya. Giliran sebelahnya lagi menikmati kehidupannya, cemburu. Tapi kalau giliran pribadinya, dia nggak peduli sama pasangannya. Itu yang namanya mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu. Kalau di dalam keluarga rumah tangga ada model begini, panas terus ini, panas terus. Yang suaminya nggak bebas, istrinya juga nggak bebas. Amin. Haleluya. Jangan teruskan ini Bapak Ibu, itu sifat yang sangat-sangat buruk sekali. Sifat yang paling buruk itu yang membuat rumah tangga nggak berbahagia. Haleluya. Ya. Jangan dipelihara seperti itu. Cemburu itu munculnya karena egois, mau menang sendiri. Itu cemburu. Haleluya. Kalau giliran pribadinya dia, kalau boleh semuanya orang harus tahu, harus mengerti. Tapi kalau orang lain, pasangannya nggak boleh. Haleluya. Nggak boleh begitu. Tapi kalau yang sebelahnya, dia nggak sadar diri. Haleluya. Amin. Menuntut sebelahnya agar ngerti dia, tapi dia nggak mau ngerti tentang sebelahnya. Itulah cemburu. Semoga siang hari ini banyak yang kesenggol. Ya, banyak yang kesenggol ya. Mohop. Inang lila senturi pas doi pastor. Pasien namanya. Kalau dalam rumah tangga ada model begini, nggak damai, serius nggak damai Bapak Ibu. Nggak damai. Jangan pelihara yang model begini, jangan. Tuhan itu aku banget Tuhan. Aku kenapa ya kok cemburuan banget ya. Haleluya. Ya. Cemburu sih boleh aja kalau kita sportif.
Ada koridor-koridor memang harus dipatuhi sama pasanganmu sehingga engkau tegas sama dia. Karena cemburumu, boleh. Tapi harusnya engkau juga harus sama dong. Kalau engkau memperlakukan kepada pasanganmu seperti itu karena cemburumu, maka engkau pun tidak boleh seenakmu. Engkau juga harus dipantau. Jangan lakukan yang sama yang kau tidak suka pasanganmu lakukan. Tapi engkau dengan semudah itu kau lakukan, nggak boleh dong. Itu berat sebelah. Amin, paham ya maksudnya ya? Bayangkan Bapak Ibu, diam-diam pasanganmu itu nyimpan. Giliran gua diomelin, giliran dia enak banget. Dari situ perang dingin Bapak Ibu. Kelihatan akur tapi nyimpen, tidak ada keadilan. Cemburu itu menyebabkan tidak adanya keadilan. Haleluya. Jangan dipelihara model beginian, jangan. Meleleh sedikit, cair sedikit. Oh iya, ternyata gua salah. Nggak boleh ya begini ya. Kadang-kadang itu yang dibilang firman Tuhan. Selumbar di mata orang kita lihat, tapi balok di mata kita tidak kita lihat. Itu tuh, persis itu. Nah itu. Itu ayatnya itu. Itu orang yang cemburu. Selumbar di mata orang kita lihat, tapi balok di mata kita tidak kita lihat. Kerap kali kita merasa orang itu berbuat salah dan tidak dalam koridor yang benar. Kita larang dia, kita omelin dia, oke? Kita nasehatin orang itu. Tapi giliran kita lakukan, orang lain nggak boleh marah sama kita. Itu tidak adil, ketidakadilan. Ih, ngeri banget ya. Kenapa nyambung-nyambung semua ini ya? Haleluya. Ya, itu ketidakadilan. Jelas ya, ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu yang tadi itu, egois, mau menang sendiri. Siapa di sini yang paling egois di antara pasangannya? Ayo. Jujur. Siapa di sini yang mau menang sendiri? Ayo. Pasangannya ngalah terus. Siapa di sini? Jujur. Ayo, siapa di sini? Ayo, nggak usah tunjuk orang lain dong, ya kan? Nah, itu lebih bagus. Akulah itu Pak. Ya, kalau kita sudah sadar, ya kita remlah dari sekarang. Ternyata memang ya cemburu itu karena egoisnya saya. Itu jelas Bapak Ibu. Kalau kita berani sadari itu, egois itu sebenarnya karena, amin, cemburu itu sebenarnya karena keegoisannya saya. Mau menang sendiri. Kalau engkau sadar di feedback, di flashback ke kita, pasti kita nggak berani komplain orang. Nggak berani komplain orang. Karena apa? Nanti jangan-jangan gue juga melakukan itu, gue tertuduh sendiri dengan omongan saya. Ya, haleluya. Nanti kalau saya komplain orang, jangan-jangan saya juga melakukan yang sama. Mendingan kalau kita sadar di situ, oke. Kalau gitu saya menahan diri. Muncullah rasa damai. Amin. Akhirnya tenang Bapak Ibu. Bukan nggak bisa nasehatin. Ya. Bukan tidak bisa memberitahukan kalau memang di luar koridor, di luar batas kewajaran, dikasih tahu oke. Tapi tetap kalau kita berani tegur orang, kita juga harus menjaga agar kita tidak melakukan hal yang sama. Itu yang disebut menang sendiri. Oke? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak pemarah. Ayat yang ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Artinya dia nggak mau kalau berat sebelah. Dia jujur kalau dia menginginkan pasangannya perlu ditertibkan, maka dia harus jujur, aku pun perlu ditertibkan. Kalau aku menuntut pasanganku seperti apa yang aku kehendaki, maka aku juga harus digituin. Tapi nggak banyak orang yang mau melakukan itu. Nggak mau banyak orang, tidak banyak orang yang bisa ditertibkan sama dengan fair. Tak ada Bapak Ibu. Menunjuk kesalahan orang paling mudah, tapi kesalahannya ditunjuk tidak mau. Amin. Kalau engkau mau diberkati rumah tanggamu,
Bukan orang lain dulu yang harus berubah, tapi aku dulu. Seperti apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Saya yakin, amin, orang yang membawa damai itu, yang hatinya penuh dengan belas kasihan pengampunan, itu akan meredam semuanya, sehingga rumah tanggamu itu jalannya smooth. Istri akan lebih percaya diri, suami juga akan lebih percaya diri, kemanapun dia pergi, dia akan lebih percaya diri, karena suaminya, istrinya itu, amin, dengan hikmat daripada Roh Kudus, mensupport, bahkan sekalipun di CCTV, ada istilah di sini, di CCTV, tapi tetap dengan koridor kasih sayang, Bapak Ibu. Tidak menunjuk-nunjuk. Haleluya. Memang yang bisa CCTV cuma istri doang. Suami juga bisa dong CCTV. Kalau sama-sama pasang CCTV, apa jadinya dalam rumah tangga? Berarti sudah nggak ada kepercayaan dong. Iya kan? Kalau masang CCTV masing-masing, berarti sudah nggak percaya. Kalau rumah tangga pasangan suami istri sudah tidak ada kepercayaan, sebenarnya sudah di ujung tanduk, Bapak Ibu. Sedang di ujung tanduk, serius. Rumah tangga yang model begini ini sudah di ujung tanduk, berbahaya. Lampu kuning bisa berhenti ke hijau, bisa jalan. Bisa berhenti ke merah, bisa jalan ke hijau. Itu sudah lampu kuning. Haleluya. Amin. Jangan Bapak Ibu. Kita harus ada yang namanya, amin, kemurahan hati di sini. Yang di ayat 4-nya. Sabar, murah hati, dan ia tidak cemburu. Haleluya. Itu orang yang membawa damai. Kalau ada orang model begini kemanapun dia, amin, kemanapun dia ada, baik dalam pekerjaan di kantor, baik di dalam kejemaatan gereja, baik di dalam komsel persekutuan, pertaniangan, kalau ada orang model begini, sabar, murah hati, dan tidak cemburu, pasti orang ini cepat naik jabatan, Bapak Ibu. Cepat naik jabatan. Cepat sekali naik jabatan. Dipercaya dalam pelayanan. Orang-orang pasti akan terberkati kalau ada dia. Pantas orang ini jadi pemimpin. Pantas orang ini jadi pelayan. Pantas orang ini mengayomi. Pantas orang ini jadi berkat. Pantas orang ini jadi penasehat. Kenapa? Karena dia jadi teladan. Amin. Orangnya sabar. Murah hati. Amin. Kalau ada pasangan rumah tangga model begini, dimanapun mereka berada, pasti cepat karirnya itu naik. Karirnya itu naik cepat, Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Mungkin ada alasan bertanya begini, iya pastor, tapi kalau kita nggak pantau, kalau kita nggak batasi, kalau kita nanti tidak begini, nanti kan bisa jadi jatuh. Saya mau bilang Bapak Ibu, kejatuhan itu di mana aja ada. Orang terpleset nggak pun di luar rumah, di dalam rumah pun bisa terpleset. Kalau mau bicara terpleset. Orang bisa jatuh nggak dari pohon aja Bapak Ibu. Dengan segelintir batu pun orang bisa jatuh. Bisa. Kalau mau bicara jatuh. Tapi apakah dengan CCTV itu terus engkau merasa bahwa pasanganmu itu sudah pasti aman? Sekalipun kau pasang CCTV di dalam tubuhnya, kalau memang dia mau buat jahat, pasti jahatlah dia. Amin. Tapi kalau memang suami-suami, istri-istri itu memang orang baik, pembawa damai. Sekalipun gak dipasang CCTV, dia bisa jaga diri Bapak Ibu. Bisa jaga diri. Sekali lagi, bukan karena dipasang CCTV, maka dia tidak jadi jatuh. Orang pasang CCTV di rumah pun maling tetap masuk Bapak Ibu. Cuman ketangkap kan, ketahuan siapa yang mencurinya. Jadi CCTV itu tidak membuat sehingga masalah tidak ada. CCTV itu cuma hanya cari bukti. Amin. Saya mau bilang Bapak Ibu, semakin engkau CCTV-kan pasanganmu, justru dia semakin gelisah. Semakin mudah terjatuh. Tapi kalau engkau memberikan kepercayaan penuh kepadanya, dengan kasih dan kesabaran, maka dia justru jadi hormat dan takut kepada pasangannya. Bukan jadi liar. Amin. Karena tidak panas lagi hawanya.
Iblis senang nih gojlok-gojlok rumah tangga begini. Senang dia Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, orang yang membawa damai tidak cemburuan. Garis bawahi Bapak Ibu. Ini penyakit laki-laki, penyakit perempuan juga banyak. Tidak cemburuan. Karena cemburu itu bukan rohani. Cemburu itu sifat dan karakter Bapak Ibu. Bukan hal rohani itu. Cemburu itu sifat dan karakter. Makanya Allah berkata, aku adalah Allah pencemburu. Yes, itu sifatnya Tuhan. Tapi kalau sama suami istri, pasangan, rumah tangga, dan orang tua, Bapak Ibu engkau pakai sifatmu itu udah nggak cocok. Amin. Kalau istri cemburuan sama suaminya, memang suami nggak boleh cemburuan juga, maka dibatasilah semua. Ya udah kalau gitu kita nggak usah lah bergaul lah. Kalau gitu kita nggak usah kemana-mana lah. Di rumah aja kita, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ikut acara. Sama-sama karena cemburu. Amin. Nggak bisa Bapak Ibu. Cemburu itu bukan hal rohani. Cemburu itu sifat dan karakter. Jangan dipelihara itu. Makanya ini lihat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, mau menang sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Haleluya. Justru yang banyak dilakukan oleh pasangan-pasangan dalam rumah tangga, ketidakadilan. Giliran sebelahnya harus dirantai, tapi dia sendiri tidak mau dirantai. Itu tidak adil, tidak fair. Giliran sebelahnya dibatasin, tapi dirinya sendiri tidak dibatasin. Itu ketidakadilan. Haleluya. Ada yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Luwes, nggak takut kalau suaminya itu jadi nggak setia. Dia percaya kepada suaminya, dia percaya kepada istrinya. Sekalipun istrinya dalam pertemanan, amin, dalam satu komunitas, suaminya itu percaya bahwa istrinya itu adalah istri yang baik. Seharusnya juga begitu. Amin. Istri-istri harus percaya kepada suaminya. Sekalipun dalam pertemanannya, dia percaya bahwa suaminya itu adalah suami yang setia kepadanya. Enggak mudah memang Bapak Ibu. Tapi disinilah iblis itu masuk sehingga rumah tanggamu itu kesannya sih sepertinya engkau menunjukkan perhatianmu kepada pasanganmu, tapi di balik itu pekerjaan setan Bapak Ibu. Enggak sesuai dengan firman Tuhan ini. Amin. Kesannya sih sepertinya kau sayang, memberikan perhatian, tapi sebenarnya di balik itu adalah pekerjaan setan Bapak Ibu. Haleluya. Makanya dibutuhkan di sini pengurapan dan pengajaran. Ia menutupi segala sesuatu. Amin. Kalau ada yang salah ataupun terjadilah konflik, dia langsung close, tutup sampai di saya. Enggak akan terus kemana-mana. Tidak akan meleter. Tidak akan nyampe ke mertua. Tidak akan nyampe juga ke orang tuanya. Tidak akan nyampe juga ke adik-adiknya. Cukup di saya. Wow. Keren ini Bapak Ibu. Ya. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Itu orang yang punya kasih. Tidak meleter. Amin. Tidak tebar gosip. Tidak bagi-bagi yang namanya masalah. Kalau ada masalah cukup sampai di kami saja. Sudah. Oke, stop. Bahkan membahas ulang pun tidak. Meripit-ripit pun tidak. Apalagi mereview-review ulang. Tidak ada. Stop sampai di situ. Paslah itu pastor. Rismawar dulu. Haleluya. Oke, ini yang tidak kalah penting yang saya katakan tadi. Roma 2 ayat 1 sampai 11. Haleluya. Kita baca ya. Ini yang saya katakan kemarin itu ternyata tertulis di Roma pasal 2. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi.
Iya, Nur Cahaya Simamora. Ya, tetap semangat ya, Nang ya. Oke, Roma pasal 2 ayat 1 sampai 11. Belum ada yang tulis? Oke, ya. Ibu Mulyani Harepa sudah tulis. Deliana Sagala juga. Baik. Sama-sama kita perhatikan. Judulnya adalah hukuman Allah atas semua orang. Ini yang namanya keadilan. Hukuman Allah atas semua orang. Perhatikan ya, saya baca pelan-pelan, nanti Bapak Ibu pasti terkagum-kagum. Iya ya, haleluya. Ya, serius yang saya sampaikan kemarin itu sebenarnya saya tidak tahu ayatnya detail, ternyata ada di sini. Luar biasa memang Roh Kudus ya, haleluya. Kalau dia sudah ngajar, maka tidak ada yang meleset sedikit pun. Kita lihat ya, ayat yang pertama, perhatikan dengan teliti. Karena itu hai manusia, kenapa disebut manusia? Ini menyebutkan semua. Ya, mau dia tua muda, mau dia anak-anak orang tua, mau dia suami istri, mau dia kaya dan miskin, semuanya di sini. Mau dia orang kota, orang desa, makanya disebut manusia. Oke? Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, wais, tegas banget loh ini. Siapapun juga engkau, artinya mau pemimpin, mau orang kaya, kayak mau orang terhormat kayak engkau, gitu, mau bangsawan pun, semua hukum itu sama. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Haleluya. Benar kan? Kalau engkau tidak bisa mengampuni orang, itu yang maksud saya. Kalau engkau tidak bisa mengampuni orang dan menghakimi orang itu, maka kita juga sudah berbuat salah sebenarnya. Kita juga sudah berdosa. Artinya kalau engkau tidak mau dihakimi sama Tuhan, kalau engkau tidak mau dihukum, maka lepaskanlah pengampunan kepada orang itu. Makanya saya katakan ketika engkau melepaskan pengampunan sama orang, engkau telah membuat proteksi, engkau menyelamatkan hidupmu, engkau melindungi, engkau membuat hidupmu selamat dari muntap, dari hukuman, dari kutukan Bapak Ibu. Ketika saya baca ini, oh my God, clear banget tulisan ini. Ya, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Wih, mantap betul ini. Sama kan tadi dengan orang yang cemburu tadi? Sama kan? Ketika kita menghakimi orang lain, itu artinya kita siap juga untuk dihakimi sama Tuhan. Nggak ada yang lepas Bapak Ibu. Nggak ada yang lepas. Amin. Sekalipun kita tersakiti, sekalipun kita memang difitnah, diperlakukan tidak adil, haleluya. Seharusnya Tuhanlah yang menjadi hakimnya, bukan kita. Ketika kita sudah menghakimi orang lain dan tidak mau melepaskan pengampunan itu, sebenarnya kita yang pertama sekali kesalahan yang kita lakukan adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Harusnya Tuhan yang menghakimi dengan adil, tapi kita yang mengambil itu dan menghakimi orang itu. Tidak cukup satu kali kita marahin di tempat, tapi kemanapun kita pergi, kita selalu omongin orang itu. Kita permalukan orang itu. Kita nggak puas kalau nggak sampai orang itu hilang lenyap dari muka kita. Ngeri nggak ini Bapak Ibu? Ngeri kan? Rupanya itukah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah? Tidak Bapak Ibu. Ya. Tidak. Jangan sampai orang itu dihakimi, tapi engkau juga akan dihakimi. Kan itu yang saya katakan kemarin. Kalau engkau mengatakan dosa orang ada, tetap ada, maka dia akan tetap ada dosanya. Tapi ketika engkau katakan itu, Tuhan juga akan mengoreksi engkau. Siapakah engkau? Haleluya. Amin. Makanya berbahaya Bapak Ibu kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan itu. Tapi kita menghakimi dia, menjudge terus Bapak Ibu. Siap-siaplah kita juga akan kena hukumannya. Nggak lepas. Ayat yang kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah
berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Wih, haleluya. Apa kamu pikir kamu bakal lepas dan luput juga? Gak. Jadi lebih bagus cepat-cepat lepaskan pengampunan. Amin. Sebelum semakin berkarat di hatimu, sebelum semakin meluas di kepala. Lepaskan pengampunan, lupakan dalam nama Yesus. Selesai sampai di situ Tuhan. Aku tidak mau melanjutkannya lagi. Aku harus belajar melupakannya. Seperti Yesus mengampuni dosa semua manusia, Allah telah melupakan, bahkan menghapuskan semuanya. Tidak ada sisa, tidak ada berkas. Haleluya. Tuhan mau seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau engkau merasa dirimu benar dan engkau menghakimi semua orang yang telah berlaku tidak berkenan di hadapanmu, waspadalah Bapak Ibu. Semua orang akan diadili Tuhan. Jelas di sini hukuman Allah atas semua orang. Makanya kemarin saya katakan kalau kita melepaskan pengampunan kepada orang, yang pertama kita menyelamatkan diri kita. Yang kedua adalah kita meminta kepada Tuhan agar orang itu jangan kena hukuman. Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Maka dua-duanya selamat di hadapan Tuhan. Haleluya. Tapi ada pengecualiannya. Kalau engkau sudah melepaskan pengampunan kepada orang itu dan berdamai kepada orang itu, tapi orang itu tidak mau berdamai, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita stop, selesai, sampai di situ. Tutup mulutnya, kunci Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Yang terpenting, awasi hidupmu, terlebih lagi di dalam keluarga. Saya teruskan lagi ya. Ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Itu sebabnya nasihat ini sudah 3 seri dibukakan sama Tuhan kepada kita agar kita menjadi anak-anak yang melepaskan pengampunan. Kalau tidak Bapak Ibu, amin, kita pelihara yang namanya kepahitan, sakit hati, dendam, dan ada berhala di sini, itulah yang membuat Tuhan itu nggak berkenan dalam hidupmu. Makanya kitab Yesaya berkata, kalau tidak salah Yesaya 52 kalau tidak salah ya, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tapi yang membuat engkau, amin, terpisah atau ada jarak aku dan engkau adalah dosa-dosa. Haleluya. Itu dosa Bapak Ibu. Tuhan tidak suka ada orang yang menyimpan kepahitan dan menyimpan sakit hati dendam di hatinya. Itu bukan ciri-ciri anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu punya ciri selalu membawa damai. Orang yang damai itu pasti sukanya melepaskan pengampunan. Di mana-mana Bapak Ibu, yang penting biar terjadi yang namanya kedamaian harus melupakan segala kesalahan orang. Ini yang dimaksudkan Tuhan. Menuntun engkau kepada pertobatan. Ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Orang yang menyimpan dendam, sakit hati, haleluya, sebenarnya sedang menimbun murka Allah dalam hidupnya. Iya, tadi Yesaya 59 ya, hampir Yesaya ke 60, bukan 52 ya, Yesaya 59. Ya, bukan tanganku kurang panjang. Haleluya. Ya, lihat ngeri sekali loh ini Bapak Ibu. Tetapi oleh kekerasan hatimu keras, menang sendiri itu keras. Makanya kalau ada pasangan-pasangan baik suami atau istri yang benar-benar mau menang sendiri, itu artinya hatinya keras. Orang yang keras itu pasti tidak pernah tahu untuk meminta maaf.
Coba cross check di antara Bapak Ibu semuanya yang suka minta maaf sama pasangannya siapa? Ayo. Siapa yang suka minta maaf? Atau jangan-jangan suami terus yang minta maaf di sini, istri benar terus? Oh, masih ada juga rupanya. Inang pitau lulu saya, Pastor. Serius ini ya. Ini tidak ada berat sebelah ini. Amin. Orang yang keras hatinya itu orang yang tidak mau minta maaf, Bapak Ibu. Itu pasti. Orang yang tidak mau memaafkan orang lain, yang tidak mau mengampuni itu, makanya banyak sekali Bapak Ibu, ya, masalah yang akan dihadapinya. Sakit penyakit, berkat-berkat nggak ada. Orang yang keras hati itu, ya, tegang terus hidupnya, nggak rileks, tidak rileks, berbahaya orang model begini. Makanya jangan heran Bapak Ibu ya, orang-orang yang keras hati itu sering sekali dihinggapi banyak penyakit. Serius. Coba cross check aja deh, tanya ya, dalam rumah tangga, keluarga, suami atau istri, kalau ada orang teman-teman yang kita yang sakit, coba tanya. Kalau bahasa Batak bilang begini, alanya hadoho gami marsaito. Kok kamu bisa sakit sih? Kamu itu sehat loh. Ada masalah nggak? Coba cerita sama saya. Oh, pasti langsung bongkar itu. Ya. Pasti. Orang yang keras hatinya itu paling banyak kena masalah Bapak Ibu. Nggak bisa mengampuni pasangannya. Nggak bisa mengampuni, nggak bisa mencair sedikit pun. Yang membuat dia akhirnya tegang terus badannya, tegang saraf-sarafnya itu tegang, nggak rileks. Sama seperti orang mau tekan tombol mau perang dunia kedua. Haleluya. Ya. Ayat yang ke-6, perhatikan. Aku pastor, tapi minta maafku sering nggak diterima pasanganku. Ada aja lagi. Nggak usah perlu diterima atau tidak. Pokoknya kalau kita benar-benar mengakui salah, kita minta maaf, dia terima atau tidak terima, udah nggak usah urusan lagi. Yang penting kita sudah lakukan. Dan buktikan kalau kita sudah memaafkan pasangan kita tidak lagi tegang, tapi kita rileks, kita menyapa dia. Amin. Dalam kondisi semuanya nyaman, ya pegang tangannya pun nggak terasa canggung. Oke. Bahkan pegang dagunya gini pun enak gitu ya. Haleluya. Tapi kalau orang ada tegang sedikit tuh ya, nyimpan, itu nggak rileks dia Bapak Ibu. Mau romantis pun nggak bisa Bapak Ibu. Serius, ini secara psikologis, orang yang ada ganjalan di hatinya dengan seseorang, nggak mungkin bisa dekat. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Iya, obil hermoko saya bujang Pak, tapi belajar ya, biar kamu jadi paham di sini. Ini pengajaran, tangkap ini baik-baik. Tapi ini pun bisa kamu pakai untuk kakak beradik, ya, bisa kamu pakai di sini untuk anak dan orang tua. Oke. Haleluya. Ayat yang ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan alias kedamaian. Amin. Itu dia. Haleluya. Berbuat baik dan membawa damai. Artinya mencari kemuliaan Tuhan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat yang ke-8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, egois, yang tidak taat kepada kebenaran, amin, yang tidak mau mengikuti firman, melainkan taat kepada kelaliman, yang senangnya itu adalah dosa. Jelas Bapak Ibu. Dalam pernikahan itu dua jadi satu, bukan dua jadi dua. Artinya kalau yang satu sakit, maka yang satunya juga pasti merasa sakit. Jadi daripada satunya sakit, yang satunya ngapain mempertahankan prinsip. Ini yang dimaksudkan Bapak Ibu. Ya. Hindari yang namanya kelaliman. Kelaliman itu sudah tahu salah, lalim. Sudah tahu salah, tapi dia tidak akui. Itu lalim. Pemimpin yang lalim itu mau menang sendiri. Sama seperti pengusaha-pengusaha, direktur, pemilik pabrik. Karyawan sudah kerja berat, kerja keras.
udah upahnya minim, tidak dirawat, tapi pengusaha-pengusaha, pemilik-pemilik pabrik perusahaan itu memenang sendiri. Memeras tenaga daripada karyawan, buruh semuanya. Itu namanya pemimpin yang lalim. Begitu juga pejabat-pejabat di negeri itu sama juga. Amin. Yang milih dia adalah rakyat, begitu dia nyampe di kursi kepemimpinan, rakyat nggak pernah diperhatikan. Itu namanya pemimpin yang lalim, lupa diri. Haleluya. Ternyata dalam rumah tangga juga kelaliman itu banyak. Ya, kelaliman itu banyak. Orang yang egois, yang mau menang sendiri itu adalah orang yang lalim, tidak tahu kebenaran. Amin. Ayat yang 9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Lihat, ini firman yang ngomong, bukan saya loh. Makanya saya katakan orang yang mau menang sendiri, egois tadi, yang nyimpan, amin, marah, yang tidak mau mengampuni orang. Lihat, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ini waktu itu firman Tuhan ini disampaikan di sana ya. Ayat yang 10, tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Dua-duanya ada di sana juga. Haleluya. Orang yang membawa damai akan memanifestasikan yang namanya kebaikan dan berkat. Haleluya. Ayat yang ke-11, sebab Allah tidak memandang bulu. Wow. Benar kan Bapak Ibu? Semua yang Pastor Dot sampaikan di part 1, part 2, ternyata di Roma 2 ayat 1-11 ini dijabarkan begitu luar biasa. So, bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya? Hai engkau suami-suami, hai engkau istri-istri, tidakkah engkau lebih baik melepaskan pengampunan dan berdamai agar keluargamu itu terpelihara dengan baik? Amin. Kenapa engkau mempertahankan prinsipmu seakan-akan engkau paling benar selalu? Kalau engkau turun sedikit pun mencair, itu artinya agar terjadi keselarasan, sehingga rumah tanggamu itu bisa berjalan bersama-sama dengan baik. Sama-sama menikmati hidup, tidak tertekan. Seharusnya ketika kita sudah menikah, punya pasangan, harusnya kita lebih berbahagia ketimbang kita sendiri. Harusnya. Saya ulang ya. Harusnya ketika kita sudah berumah tangga, sudah punya suami, sudah punya istri, harusnya kita lebih berbahagia ketika kita sendiri. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tanya. Makanya Allah berfirman ketika di Taman Eden. Ketika melihat Adam sendiri. Tidak baik manusia itu seorang diri. Kalau Allah sudah lihat tidak baik. Itu artinya Bapak Ibu. Berdua itu ternyata lebih baik lagi. Harusnya rumah tangga kalau engkau sudah diperkenankan Tuhan punya suami, punya istri. Harusnya hidupmu itu lebih baik. Lebih baik bukan berarti kalau engkau punya banyak uang dan kaya, tidak. Tapi ada yang memperhatikanmu. Amin. Ada temanmu ngobrol bicara. Sekalipun engkau tidak ribut dengan pasanganmu, tapi engkau punya masalah pribadi kan. Tapi ada yang dengarin engkau. Ada yang ngertiin juga. Yang penting engkau harus sama-sama dengan rendah hati. Jangan menang sendiri. Saya percaya kalau kita menghidupi ini, berkat-berkat Tuhan pasti akan mengalir dengan deras. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita ini anak-anak Allah, dipastikan rumah tanggamu pasti ada kedamaian. Kalau tidak, tanda tanya. Sampai jumpa di live berikutnya, seperti gelombang di tengah-tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Seperti itulah berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada Tuhan bagi mereka yang percaya dan setia kepadanya. Seperti gelombang ombak di tepian pantai, bergulung-gulung sampai ke tepian dan tidak pernah berkesudahan. Seperti itulah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadanya serta melakukannya. Sampai jumpa di live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.